Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten pembahasan Overlord. Dan kali ini, gue tertarik untuk ngebahas salah satu NPC di Nazarick, yaitu Susef, NPC berkepala jamur yang senang banget jadi bartender. So, kalau kalian penasaran, langsung aja, mari kita bahas. Susef adalah NPC dengan ras Myconid, yaitu makhluk berbentuk jamur yang mempunyai tangan dan juga kaki layaknya manusia. Dan Susef menggunakan seragam seakan-akan dia adalah seorang bartender. Di volume 4, kita diperlihatkan Eclair yang memanggil Susef dengan sebutan Peki atau Piki, karena wujudnya Susef kelihatan mirip dengan jamur tertentu. Nah, kalimat ini merefer ke jamur bernama Hypnelum Peki, yaitu jamur yang mempunyai banyak sekali tonjolan berwarna merah. Sama persis seperti kepalanya Susef yang juga punya banyak tonjolan merah. Kemudian, di Play Season 4 episode 5, kita sempat diperlihatkan Pestonya yang juga menyebut Susef dengan sebutan Peki. Lalu di bagian akhir episode, kita diperlihatkan Susef yang memanggil Pestonya dengan sebutan Pes. Nah, detail soal nama panggilan ini mau ngasih tahu kita kalau mereka bertiga, yaitu Susef, Pestonya, dan Eclair saling berteman. Makanya mereka saling memanggil satu sama lain dengan nama panggilan. Mirip seperti Yuri dan Aura di Play Season 4 episode 10, di mana Yuri dan Aura juga saling memanggil dengan nama panggilan. Ini yang jadi alasan kenapa di side story volume 16 kita diperlihatkan Shihoto Tokitu, Eclair, Pestonya, Nigredo, dan juga Susef yang lagi makan malam bersama. Karena mereka berlima ternyata adalah teman dekat. Dan setelah sekian lama disembunyikan, akhirnya di side story ini terungkap nama aslinya Susef yang ternyata adalah Klavu. Jadi mulai dari sini, gue bakal sebut Susef dengan nama Klavu. Nah, alasan kenapa Klavu dipanggil dengan sebutan Susef, karena Susef adalah sebutan untuk asisten koki. Dengan kata lain, Klavu adalah asistennya Shihoto Tokitu yang bekerja sebagai kepala koki. Tapi, kalau memang Klavu adalah asistennya Shihoto yang bekerja sebagai koki, lalu kenapa Klavu tidak pernah kelihatan bekerja di dapur, dan dia malah lebih sering kelihatan berada di bar? Nah, jawabannya bisa kita temukan di volume 4. Di volume 4 disebutkan kalau Klavu biasanya sering menunjukkan kemampuannya di ruang makan, alias di kafetaria. Namun pada waktu dan tanggal tertentu, Klavu bakalan datang ke ruangannya sendiri dan menyiapkan makanan yang bisa dinikmati semua orang. Ini artinya Klavu sebenarnya lebih sering bekerja di dapur daripada bekerja di ruangannya sendiri. Tapi karena kita lebih sering diperlihatkan Klavu yang lagi ada di dalam bar daripada di dapur, seakan-akan ngasih kesan kalau Klavu bukanlah seorang koki dan dia lebih seperti bartender yang bekerja di bar. Padahal kalau mau dibilang, kerjaan utamanya Klavu justru adalah koki, atau lebih tepatnya asisten koki. Dan kerjaannya sebagai bartender adalah pekerjaan sampingan. Kemungkinan ini yang jadi alasan kenapa premis Play Season 4 bercerita mengenai para players yang diminta untuk bekerja paruh waktu di tempatnya Klavu. Sebagai seorang asisten koki, sudah jelas Klavu pasti bisa masak, sesuai dengan perkataan Sebas di volume 6 yang ngomong kalau di Nazarick hanya head chef dan juga sous chef yang bisa masak. Cuma yang aneh, meskipun Klavu dibilang bisa masak, di volume 8 Klavu malah ngaku kalau dia hanya bisa bikin minuman. Padahal di Overlord Side Story volume 10, Albedo sempat ngomong kalau dia meminta Pestonya untuk ngebuat makanan manis. Tapi karena makanan itu bukan dibuat oleh sous chef, ngebuat makanan tersebut tidak bisa memberikan efek sihir ketika dimakan. Nah, perkataan Albedo ngasih kesan kalau Klavu jago banget bikin makanan manis, dan makanan manis yang dia buat bisa ngasih efek tambahan. Inilah yang jadi alasan kenapa bisa ada permen di ruangannya Klavu di Play Season 4 episode 8. Jadi mungkin saja alasan kenapa di volume 8 Klavu ngomong kalau dia hanya bisa bikin minuman, karena konteksnya saat itu mereka sedang ngomongin tomat. Makanya Klavu ngomong kalau dia hanya bisa ngebuat tomat itu jadi minuman, dan dia tidak bisa ngebuat tomat itu jadi makanan lain, karena yang bisa dia masak hanyalah masakan manis. Kalau di web novel, Klavu bukan hanya bisa masak, tapi dia juga bisa bikin potion. Disebutkan kalau Klavu mampu membuat hingga 464 minor healing potion sampai MP-nya habis. Dan kalau proses ini diulangi sebanyak 4 kali, Klavu mampu membuat 1856 minor healing potion dalam sehari. Dan dengan menggunakan perhitungan yang serupa, Klavu hanya mampu ngebuat 20 botol potion tingkat tertinggi dalam waktu 1 hari. Tapi karena di light novel dijelaskan kalau proses pembuatan potion di Yggdrasil berbeda dengan di New World, otomatis ngebuat peran Klavu di web novel jadi tidak canon, karena tugasnya saat ini telah digantikan oleh Niveria. Selain kerja jadi koki dan juga bartender, Klavu diberikan tugas baru oleh Ainz, yaitu untuk menggunakan berbagai macam bahan makanan dari luar Nazarick dengan tujuan untuk mencari tahu apakah bahan makanan tersebut dapat meningkatkan stat orang yang memakannya. Contoh di volume 4, Klavu sempat menyajikan jus apel kepada Eclair dan juga Shaltir. Lalu Klavu menjelaskan kalau minuman itu berasal dari apel yang dipanen di lantai 4 Nazarick. Nah, orang yang memanen buah itu kemungkinan besar adalah Klavu. Soalnya di volume 8, Aura ngomong kalau Klavu sering banget turun ke lantai 4 untuk menanam dan juga memanen bahan-bahannya sendiri. Dan di volume 8, Klavu terlihat sedang berada di kebun yang penuh dengan tomat.
Kemudian di volume 16, Ainz ngomong kalau buah-buahan di New World tidak selamanya mudah untuk dimakan karena teknik selective breeding tidak banyak mengalami kemajuan. Oleh karena itu, Clavou sangat tertarik untuk mengembangkan teknik selective breeding di dalam Nazarick. Dengan kata lain, Clavou bukan hanya sibuk nanam dan juga panen tanaman, tapi dia juga sibuk melakukan berbagai macam eksperimen untuk menghasilkan produk tanaman terbaik. Nah, tadi gue sempat sebut kalau salah satu tugasnya Clavou adalah jadi bartender. Dan seperti yang sudah kita lihat di anime, Clavou mempunyai tempatnya sendiri, di mana dia bekerja sebagai bartender. Tempat ini berada di lantai 9 Nazarick, dan ini adalah ruangan berukuran kecil yang mempunyai tema layaknya cocktail bar. Tempat ini tidak mempunyai banyak pengunjung, dan bagian dalam ruangannya diterangi dengan cahaya yang redup. Selain berukuran kecil, ruangannya Clavou pun bisa dibilang sederhana, karena hanya berisi lemari minuman keras, meja counter, dan juga 8 buah kursi. Namun meskipun begitu, Clavou sangat menyukai tempat ini dan dia menyebut ruangan ini sebagai tempat di mana orang dapat minum dengan damai. Kemudian disebutkan kalau ruangan ini telah diberikan kepada Clavou, layaknya ini adalah bentengnya sendiri dan dia sangat puas akan hal tersebut. Nah, kalimat layaknya ini adalah bentengnya sendiri merupakan pertanda kalau Clavou menganggap ruangan ini sebagai benteng dan yang namanya benteng haruslah dilindungi dari ancaman luar. Ini yang jadi alasan kenapa Clavou sangat tidak suka ketika ada orang yang datang ke ruangannya dan malah merusak suasana ruangan itu. Makanya di Playdead Season 4 episode 1, Clavou ngomong kalau dia ragu dengan para Playdead yang diperintahkan untuk kerja di tempatnya karena Clavou tidak yakin apakah para Playdead dapat mempertahankan suasana barnya. Contoh di volume 4, kita diperlihatkan Shaltir yang lagi depresi dan dia diajak oleh Clavou untuk minum di tempatnya. Tapi Clavou malah menyesal telah mengajak Shaltir karena Shaltir justru ngebuat suasana tempatnya jadi rusak. Di sini pun terungkap kalau Clavou ternyata sangat tidak suka ketika ada perempuan yang datang ke ruangannya dan dia bahkan menyebut perempuan sangat merepotkan. Tapi karena Clavou kasihan ngelihat Shaltir yang lagi depresi, makanya dia mengajak Shaltir ke tempatnya untuk diajak ngobrol. Di sini Clavou ngomong kalau orang yang pantas datang ke tempatnya adalah pria yang elegan dan bukan wanita yang mengganggu. Bahkan Clavou sempat kepikiran untuk melarang perempuan masuk ke tempatnya, tapi dia mengurungkan pemikiran tersebut. Nah, kalimat Clavou yang ngomong kalau dia tidak suka perempuan merepotkan terhubung ke perkataan Solution di Playdead Season 4 episode 11, di mana Solution berkata kalau Clavou tidak suka dengan keributan para wanita dan Clavou mengakui hal tersebut. Lalu perkataan Clavou soal pria elegan yang datang ke tempatnya merefer ke Playdead episode 11 juga, di mana Clavou ngomong kalau dia ingin meningkatkan kualitas barnya demi menyenangkan Demiurge. Dengan kata lain, Demiurge adalah sosok pria elegan yang Clavou harapkan. Nah, scene ini juga terhubung ke kalimat lain yang ada di volume 4, di mana Eclair ngomong kalau di antara para Floor Guardian hanya Demiurge dan Cocytus yang sering datang untuk minum di tempatnya Clavou. Masih di volume 4 dan masih tentang Shaltir. Melihat tingkah laku Shaltir yang makin menyebalkan, Clavou pun makin emosi dan kayaknya cuma dia satu-satunya NPC yang berani emosi ke NPC lain meskipun jabatan mereka lebih tinggi daripada Clavou. Nah, perkara Clavou yang gampang emosi ini sempat diperlihatkan beberapa kali di Playdead Season 4, yaitu di episode 3, episode 4, dan juga episode 10. Di episode 3, kita diperlihatkan Clavou yang mengeluh dalam hati dan dia masih kesal dengan masalah gelas pecah di episode 2. Lalu di episode 4, kita lagi-lagi diperlihatkan Clavou yang mengeluh dalam hati karena Solution susah dibilangin. Lalu Entoma sadar kalau ekspresi Clavou sempat berubah dan Clavou kaget melihat Entoma yang menyadari hal tersebut. Clavou kemudian mengakui kalau dia memang mempunyai wajah yang datar alias poker face, dan sebagai sesama poker face, Entoma bisa menyadari perubahan ekspresinya Clavou. Nah, topik soal ekspresi wajah ini bisa menjelaskan kenapa Clavou dapat menahan emosinya meskipun dia aslinya gampang banget emosi. Berhubung kepala dan wajahnya Clavou tampak seperti jamur, otomatis ngebuat orang lain tidak dapat membaca ekspresinya sehingga dia tidak perlu khawatir ada orang yang tersinggung ketika dia sedang menggerutu. Buktinya di volume 4, kita diberitahu kalau alisnya Sosef mengkerut ketika dia mendengar responnya Shaltir. Tapi Shaltir sama sekali tidak tersinggung karena dia tidak bisa memahami perubahan ekspresi seorang Myconids. Tapi kalau kalian sadar, di versi anime, Clavou sempat kelihatan emosi ketika Eclair tidak sengaja menumpahkan minuman yang dia buat. Dan hal ini bisa kita lihat dari adanya urat atau kerutan di kepalanya Clavou. Nah, perkara emosi ini akhirnya mencapai puncak di Playdead Season 4 episode 10, di mana kita diperlihatkan Clavou yang beneran emosi dan dia melampiaskan kemarahannya ketika tidak sedang berada di depan pelanggan. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau sepertinya Clavou memang disetting sebagai NPC yang gampang emosi, dan sebagai seorang bartender, Clavou harus tetap bisa melayani pelanggannya dengan baik meskipun hal tersebut menyebalkan. Lalu, untuk mengakali settingannya Clavou yang gampang emosian, rasnya pun dibuat sebagai manusia jamur, sehingga ekspresi wajahnya tidak akan berubah meskipun dia sedang emosi. Nah, sampai sini muncul satu pertanyaan, kenapa Clavou sangat ngotot ingin menjaga suasana tempatnya, sampai-sampai dia emosi ketika ada orang yang merusak suasana tempatnya? Pertanyaan ini akhirnya terjawab di Playdead Season 4 episode 12. Di sini Ainz ngomong kalau suasana bar ini telah diatur oleh penciptanya Clavou, yaitu Supreme Being Blue Planet, di mana Blue Planet kepengen ngebuat ruangan kecil yang bisa jadi tempat untuk dia bersantai. Dengan kata lain, Clavou mewarisi salah satu hasrat penciptanya, yaitu Blue Planet yang ingin bersantai di ruangan kecil dan juga damai. Sesuai dengan perkataan Clavou di Playdead Season
season 4 episode 1, di mana dia menjelaskan kalau ruangan ini bertujuan untuk menjadi tempat penyembuhan bagi orang dewasa, sehingga para pelanggannya bisa tetap betah berada di ruangan ini. Nah, salah satu cara Klavu membuat pelanggannya betah sempat disebutkan di Play 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 season 4 episode 2. Di sini Klavu ngomong kalau pelanggan akan merasa lebih puas jika mereka minum dari gelas yang mengkilat. Makanya selama di bar, Klavu suka banget mengelap gelas-gelasnya. Dan terakhir, sama seperti di profil Shihoto Tokitu, di manga Overlord Undead King Oh chapter 71, terungkap kalau Shihoto dan Klavu ikut membantu Nigredo dan juga Pestonya yang saat itu sedang merawat anak-anak kecil dari panti asuhannya Yuri, dan mereka berdua ikut ngebuatkan makanan bayi. Nah itu tadi profil lengkap Klavu, NPC berkepala jamur yang gampang banget emosi. Apa pendapat kalian nih soal karakter ini? Coba komen di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini, makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.